Pemirsa, tahun 2021 menjadi tahun kedua bagi masyarakat Indonesia untuk merayakan momen Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19. Tentu ada suasana yang berbeda yang dirasakan oleh masyarakat merayakan Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 seperti halnya pelarangan mudik yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kasus COVID-19. Hal ini pula yang menjadi dasar mengapa kemudian penyekatan yang Anda lihat tepat di belakang saya ini, pemirsa, diberlakukan oleh pihak petugas untuk menghindari atau mencegah masyarakat yang ada di wilayah Jabodetabek untuk tidak mudik keluar wilayah Jabodetabek. Tentu ada berbagai macam respon dari masyarakat. Ada yang mulai nekat untuk mudik, curi start mudik duluan, dan lain sebagainya. Kita akan ulas lebih lengkap dalam tema Fakta kali ini bersama saya, Gina Fika. Ya, pemirsa, tepat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat, satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, kami tepat berada di Kedung Waringin, perbatasan Bekasi dan juga Karawang. Anda bisa lihat, pemirsa, sejumlah pengendara roda 2. Ini bisa saya katakan pemudik karena memang terlihat dari plat nomor kendaraannya yang memang ini berasal dari beberapa wilayah di luar wilayah Jabodetabek. Alah, Pak, dengan Bapak siapa? Robi. Pak Radit, ini mau dari mana ke mana? Mau Cirebon. Mau ke Cirebon mudik? Ya, pulang kampung. Pulang kampung? Ya. Pak, bawa surat-surat gak? Ada SIKM? Ini mau panggilan ke KUA. Kenapa? Panggilan KUA. Iya, bawa SIKM nggak? Nggak bawa. Nggak bawa, tapi sudah tahu kalau harus bawa SIKM. Nah, biar. Nah, wajar lu nggak apa-apa. Ya, boleh. Ada surat-surat. Ya, ada. Ini bawa ini apa? Panggilan surat KUA. Coba lihat. Ada surat-suratnya. Oh, ada suratnya ya, Pak. Ya. Bapak yang mau nikah, Pak? Ada. Hah? Ada. Oh, Bapak ada panggilan dari KUA. Daerah mana, Pak? Cirebon. Cirebon. Bapak mau nikah berdua apa gimana? Ya, ada saya. Oh, ada. Hati-hati, Pak ya. Hati Pak ya. Udah sampai rasa hitam. Masih Pak. Hati ya. Adanya tidur kasihan itu. Adanya tidur di depan. Iya, Pak. Iya. Ini tadi barusan ada pemudik yang berhasil lolos dari pemeriksaan karena membawa surat jalan, pemirsa. Kita akan coba berbincang ya. Oke, Pak. Ini dengan siapa, Pak, mudiknya, Pak? Adik saya. Ade. Jadi yang mau menikah siapa? Bapak. Bapak. Oke. Tanggal berapa? Tanggal 23 panggilan dari KUA-nya tanggal 17. Oh, jadi harus balik ya? Balik kemana, Pak? Cirebon. Ke Cirebon. Ini sudah membawa surat jalan tadi ya? Oke. Ke Cirebon itu asal siapa, Pak? Saya. Oh, asal Bapak. Istrinya itu calon juga orang Cirebon. Oh, jadi harus balik ke Cirebon ya, Pak ya? Oke. Ada keterangan untuk menikah ya, Pak ya? 17 Mei 2021. Pukul 8 sampai dengan selesai. Oke. Tapi Bapak bawa surat jalan ini sudah tes kesehatan belum? Udah. Sudah. Kapan, Pak? Ya waktu di sono, cuman tes kesehatan doang, nggak dapat surat-suratnya. Oke. Kapan itu, Pak? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Dan hari ini berangkatnya. Tadi nggak dicek ya kalau untuk tes bebas COVID-nya? Belum. Nggak dicek. Jadi asalkan ada surat jalan langsung bisa jalan ya? Oh, oke, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Balik lagi, ya maskernya diambil dulu, nanti balik lagi. Tadi ke bawah, Pak. Iya, pakai masker, nanti baru balik lagi, ya. Ambil kanan, tahan dulu yang kanan, tahan dulu, yang kanan. Ayo ambil kanan. Helmnya mana? Ya. Monggo ini.
katanya ini Baru meninggal tadi kan, dikabarin jam 8. Iya. Iya. jam Terus 8. kan, jadi katanya jenazahnya masih ada di rumah. Oh, Nah, pas- sekarang video call mau Nah, tunjukin ini- bukti jenazahnya mana. Nah ini diterangin Pak. Ya. Ini katanya karena dikebumikan karena besok kan hari raya, Ya. jadi pada sibuk keluarga. Berarti pada udah apa. dikebumikan dong. Jadi sekarang dikebumikan tadi malam. Berarti udah Kebumikan. kalau udah ntar aja itu mah tinggal nyawat doang kan. Set. Soalnya nggak bisa Pak aturannya juga. Iya. Tadi bilangnya masih di rumah. Ya kan Soalnya pas- seharusnya Bapak kalau memang udah dikebumikan Bapak udah tahu kabarnya. Tadi Bapak bilang masih ada di rumah. Makanya kita sudah video call. Perjalanan dari sono ke sini aja udah lama Pak saya. dari Tangerang. Dari jam 10 tadi loh Pak. Perjalanan di situ masih di rumah ya. Sekarang baru selesai Bapak. Nggak bisa Pak. Emang udah aturannya gitu nggak bisa. Ini Bapak dari mana, Pak? Dari Tangerang. Dari Tangerang. Bu. Dari Tangerang, mau Iya. kemana? Mau ke Kuningan. Mau ke Kuningan. Saya tadinya rencana nggak pulang karena kan libur aja kan dari kemarin. Kalau niat pulang mah ya dari kemarin. Oh. Cuman Jadi, karena ini urgent ya kita mau gimana lagi? jadi ada apa, Pak? Siapa yang meninggal ini, Keluarga Pak? yang meninggal. Ah, Pade meninggal. Baru tadi pas mau buka. Jadi jam berapa tuh berarti? pas mau buka mau maghrib lah. Sekitar setengah tuh jam 6-an gitu ya? Iya karena kan ini kan jantung jadi dadakan. Nah kita pulang langsung buru-buru pulang. Kita nggak tahu udah dikebumikan, nggak tahu, belum ada kabar. Nah baru ini suruh video call katanya udah dikebumikan karena besok kan hari raya. Jam 20. Nah besok kan hari ini raya. juga ada foto-fotonya Ada ya? fotonya, kita udah tunjukin juga fotonya. Oke. Ini jenazahnya nih tanggal pengirimannya ada. Ada fotonya ada. Jadi karena dadakan itu ya? Iya, jadi nggak dadakan. sempet Kalau- ngurus surat SIKM. Maaf ya, bebas- kalau saya mau niat pulang dari kemarin karena libur perusahaan juga dari kemarin gitu. Cuman kan karena ini urgent meninggal dunia, kita juga kalau meninggal dunia nggak bakal dipermainkan apa bohong Iya. gitu kan. Sebelum kami juga turut berduka cita ya. Iya. Mas ya, dengan Mas siapa, maaf? Dadan. Mas Dadan. Jadi ini tadi Mas Dadan sempat kesini dan sekarang diputar balik ya? Iya. Terus Suruh- langkah selanjutnya apa, Mas? Ya langkah selanjutnya kalau sumpahnya nggak diizinin ya mau diapain lagi, ini kan peraturan kita. Ya, tapi maksud kita tuh minta tolong untuk diizinkan gitu. Kalau sumpahnya akhirnya nggak diizinin ya kita mau nggak mau. Berarti kan? ini langsung balik lagi, Mas? Ya balik lagi. Kalau sumpah maksudnya kita tuh berusaha untuk minta izin dengan bukti-bukti ini gitu. Dengan bukti-bukti ini tolong ini kan bukan bohongan, bukan rekayasa, bukan karena ini mudik, ya kan? Kita juga tahu ini dilarang, kita udah tahu dari kemarin-kemarin, cuman kan ini urgent gitu. Ya maksudnya minta tolong gitu maksudnya. Oke, baik. Nah itu tadi cerita dari salah seorang pemudik yang mengaku memang ada keperluan kedukaan untuk kembali ke kampung halaman, tapi memang tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian lantaran tidak bisa menunjukkan surat izin keluar masuk SIKM dan juga bebas COVID-19. Pemirsa, terdengar jelas gema takbir berkumandang. Tepat pada malam takbiran kali ini, saya berada di lokasi reruntuhan rumah warga, tepatnya di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara yang terbakar pada Sabtu malam lalu. Hingga mengakibatkan 1.499 warga harus mengungsi dan juga 375 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal mereka. Pertanyaannya, bagaimana kemudian kondisi mereka saat ini? Bagaimana warga, terutama korban yang terdampak akibat adanya kebakaran tersebut, menghadapi situasi ini di tengah momen Hari Raya Idul Fitri?
Pemirsa, saya akan mencoba menemui salah seorang warga yang terdampak ada kebakaran di wilayah Penjaringan Utara yang mengakibatkan warga harus kehilangan tempat tinggalnya. Saya tadi sempat mendapatkan informasi, yaitu seorang warga bernama Pak Ujang. Kita akan coba menemui Pak Ujang dan juga menggali informasi lebih dalam. Ya, ini kebetulan sudah ada Mas Ujang di sini, pemirsa, bersama saya. Mas Ujang ya? Iya. Halo Mas, Vita dari Fakta TV One. Iya. Mas Ujang, ini rumah Mas Ujang? Iya, Betul? betul. Rata semuanya seperti ini Mas ya? Semua nggak ada tersisa. Tidak ada tersisa satupun? Sama sekali. Motor kerugian ya saya sih bilang gini Bu ya, motor saya 2 biji aja angus. Motor 2 biji hangus. Hangus. Apalagi Mas? Warung semua baru. Ini warung sembako saya udah habis semua nggak tersisa. Nah terus Mas, kalau untuk istri dan anak Mas Ujang, di mana sekarang posisinya? Di depan sana. Oh di situ? Iya. Oh, ini rumah siapa Mas? Rumah Bibi. Lagi. Boleh kita ke sana ya Mas Iya, yuk? Ya, begini Bu kondisinya. Oke. Dengan Ibu siapa? Fitri. Bu Fitri. Iya. Ibu gimana kondisinya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Semangat ya? buat anak. Buat anak. Iya. Anak gimana kondisinya? Alhamdulillah sehat. Sehat semua. Gimana Bu kalau malam gini suka rawan nggak sih di kondisi pengungsian kayak gini? Iya gitu? rewel banget yang kecil, makanya nyampe minta listrik ke pos. Alhamdulillah boleh lagi kan. Tadi nggak ada listrik di sini ya? Nggak ada. Untuk makan gimana Bu? Alhamdulillah sih cukup kalau makan mas, soalnya datang donatur ada aja dari pagi juga. Air bersih gimana? Ya minta sama tetangga, yang ada aja gitu nyari kemana gitu. Iya, Ada yang ngasih ada yang punya air jadi dia bisa bantu cuma bisa ngasih air aja dia untuk mandi sehari-hari. Itu pun kita ngangkut dari ujung ke sini. Dan itu setiap harinya selalu ada air di sana? Atau belum pasti? Ini baru hari Ini ini. baru hari ini baru Baru- dipasang baru tadi. ada. Baru dipasang tadi? Terus kemarin-kemarin gimana dong kalau Sono gitu? jauh lagi, Pokoknya MPR ya, 13. yang punya air aja Bu. Ini biasanya mudik atau enggak kalau misalnya? Biasanya mudik cuman berhubung ini orang tua juga kan lagi sakit, lagi dirawat di Tarakan, jadi di sini aja. Tapi ada keinginan untuk mudik enggak tahun ini Enggak, sebetulnya? enggak ada, soalnya orang tua lagi dirawat Oh, di rumah di Tarakan sana. kondisinya gimana sekarang? Belum tahu. Belum tahu. Belum bisa lihat. Yang cuma ngurusin kakak saya kakak soalnya. saya aja yang bolak-balik ya. Soalnya dia kan nggak punya anak Iya. kecil, jadi dia ngurusin orang tua. Iya kakak. Oke, Mas Ujang, ini kan anak 3 ya, paling kecil usia 8 bulan. Keseharian Mas Ujang, sehari-harinya kan berjualan Iya. di warung. Sekarang juga harus ada kendala seperti ini, Iya. musibah yang dihadapi. Iya. Apa sih Mas yang diharapkan di momen Hari Raya Idul Fitri seperti ini? Ini bingung juga sih kalau kondisi begini Bu ya. Ya pengen segala normal kembali lah istilahnya mah. Kita bisa ngumpul bareng lagi sama saudara-saudara, tetangga-tetangga, silaturahmi kan enak kalau begini. Ya kalau begini udah nggak ngerasa lebaran, udah nggak ngerasa sama sekali, nggak ada istilah kata takbir aja udah nggak ngerasa sedih begini mah. Yang penting kita bisa ngumpul keluarga udah alhamdulillah Bu. Iya udah itu aja. Kangen ya Mas ya? Ya begitulah. Ini bakal bisa dibilang ini hari raya paling berkesan buat saya, istimewa banget hari ini. Istimewa ini lebaran ini tahun ini. Istimewanya ya begini, bertubi-tubi cobaan. Dari kebakaran, mertua sakit, udah nggak bisa pulang kampung. Ini bener-bener lah di sini. Tahun ini bener-bener lebih dari tahun-tahun kemarin. Bisa dibilang parah Bu. Baik, terima kasih Mas Ujang, Mbak Fitri. Iya. Semoga sehat selalu. Iya. Semoga juga bisa melalui musibah ini Amin. segera mungkin ya Mas ya, dan Amin. bisa mendapatkan ganti yang jauh lebih baik. Amin. Sekali lagi terima kasih. Dan pemirsa, kita akan temukan fakta berikutnya. Mudik Lebaran menjadi tradisi di momen Hari Raya Idul Fitri. Namun, mudik Lebaran harus kembali ditunda untuk mengurangi angka penyebaran kasus COVID-19. Pada kesempatan kali ini saya akan menemui salah seorang warga yang tetap memutuskan untuk bertahan di wilayah Bogor, tidak mudik, menahan rasa kerinduan kepada orang-orang di kampung halamannya di wilayah Lampung. Dan kita akan coba berbincang dengan salah seorang warga tersebut. Pak, permisi, rumah Bu Yuli di mana ya? Oh, di sebelah. Oke, nah, terima kasih ya. Kita akan coba pemirsa menyapa Ibu Yuli. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Yuli, betul? Iya, betul. Bu Yuli, saya Vita, Fakta TV One. Oh iya. Ibu, ganggu waktunya sebentar, Bu. Iya. Kita ngobrol dulu boleh, Bu? Iya, boleh.
Di mana, Bu? Sini. Di sini ya, mari Bu. Ini udah lama Bu tinggal di sini? Belum, baru Baru? Udah berapa lama? ada 5 bulan 5 bulan. Iya. Di sini sama siapa aja? sama suami, sama anak, sama ponakan. Oh, tadi saya sempat melihat Bu, anaknya usia berapa? Usia 5 bulan. Usia 5 bulan. Oh, baru ngelahirin berarti? Iya. Oh, alah, gimana Bu? Rasanya ini anak pertama? Iya, anak pertama. Wih, gimana tuh Bu? Seneng banget pasti. Senang 12 tahun saya nggak punya anak baru ini. Oh, setelah penantian 12 tahun Bu? Iya. Oh, Bapak profesi apa Bu? Itu kerja bangunan. Kerja bangunan. Kalau Ibu? Saya ini jaga anaknya. Ini di Deparis membantu. Oh, bantu rumah tangga Ibu ya. Terus gimana itu Bu waktu jaga anak sama waktu kerja gitu? Ya, sama-sama aja begitu. Bu, terus ini tinggal sama suami. Ini anak pertama. Iya. Bapak Ibu di mana? Bapak Ibu di Lampung, Bapak Ibu udah nggak ada, tinggal Bapak. Bapak usia berapa? Adalah 80-an. 80-an. Tapi alhamdulillah masih sehat ya Bu ya. Masih dagang di pasar. Oh, masih dagang di pasar. Udah berapa lama nggak ketemu Bapak? 2 tahun. Sudah 2 tahun. Terakhir kali ketemu berarti? Nah, di tahun kemarin itu pas akademi ini aja, COVID ini nggak ketemu. Udah 2 tahun COVID nggak pulang. Dan di tahun ini juga nggak memutuskan Enggak. buat pulang. Kangen nggak sih Bu? Kangen. Kangen banget. Kenapa nggak mudik Bu? Kan nggak bisa mudik. Bu, ini kan tadi Ibu bilang anak pertama Ibu ya? Iya. Setelah 12 tahun penantian menanti sang buah hati ya? Iya. Bapak belum pernah ketemu langsung Bu ya? Dengan cucu? Belum? Cuman ngeliat di video callan aja. Orang kalau lahiran itu kan pasti ada keluarga di sekelilingnya Ibu ya. Apalagi ini kan penantian banget. 12 tahun Ibu baru bisa bertemu lah ibarat kata kan. Gimana itu Bu? Ya, itu nangis aja lah. Saking senengnya gitu. Senang banget ya Bu ya? Apa Bu yang Ibu ingin sampaikan waktu itu? Sedih aja saya sedih gitu, gak ada orang tua. Inginnya orang tua ada di samping Ibu. Setelah Ibu lahiran, Bapak langsung telepon waktu itu Bu? Suami saya yang telepon bapak saya. Apa Bu? Apa yang Ibu ingin sampaikan waktu itu sama Bapak? Ya, saya bilang saya kan udah dibilang orang saya mandul apa di kampung, saya nggak bisa punya anak. Ya alhamdulillah Allah menjawab doa Ibu ya bersama dengan suami ya Bu ya. 12 tahun. Penantian yang nggak sebentar tentunya Bu. Ya, Anak sudah usia 5 bulan, tapi ini tetap nggak bisa ketemu sama Bapak ya Bu. sih Kangen nggak sih Bu? kangen, tadinya pengen pulang, udah rencana pulang terus dilarang mudik ini. Kata suami saya, udah jangan pulang dulu, nanti aja, itu udah dilarang mudik, lihat tuh orang-orang pada telantang di jalan, nanti bulan-bulan lain aja kita pulang, nggak lebaran juga kita pulang. Udah, kata saya. Berarti selama ini mudik kan pulang kampung nggak Ibu ya? Secara virtual Ibu video call cukup mengobati nggak sih Bu rasa kangen? Enggak. Pengennya ketemu langsung ya Bu. Setiap hari Bapak berarti nanyain anak tadi siapa namanya Bu? Biasa. Apa? Raisya. Raisya. Cantik sekali namanya Bu ya. Jadi waktu pas tiap hari pasti Bapak selalu telepon gitu Bu? Ya saya yang nelpon dia, nelpon adik saya.
dia makan nggak bisa, namanya udah tua. Jadi saya nelfon adik saya, mana abah? Kita ada nih. Jadi kalau misalnya pas lagi telepon gitu, Bapak pasti langsung nyarinya Resya ya Bu? Ya cewek cuma satu, cucunya semua cucunya cowok. Cucunya ada 5, cuman anak saya yang cewek 1. Suruh pulang sama dia. Iya mau pulang nanti tanggal 10, saya bilang. Terus nggak jadi, nggak diboleh itu. Tadi pengen nekat, terus nggak dititik. Tuh lihat kata suami saya. Orang pada telantar tuh di rak pada diturunin semua. Nanti saya kesian, masih kecil, masih bayi. Ini menjalin tali silaturahmi itu penting, tapi memutus mata rantai COVID itu jauh lebih penting ya Bu ya. Semoga sehat-sehat selalu buat Bu Yuli dan juga keluarga. Kita harapkan juga COVID-19 bisa segera berakhir ya Bu ya, dan bisa bertemu kembali dengan keluarga. Tahun ini merupakan tahun kedua umat muslim merayakan Hari Raya Idul Fitri. Meski di tengah keterbatasan, tapi tentu tidak mengurangi makna dari Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana kemudian memaknai Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19? Kita akan langsung diskusikan hal ini bersama dengan Ustadz Khalid Basalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Sama-sama. Ustadz, gimana, apa kabar? Sehat? Baik semua, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Momen lebaran seperti ini, nggak mudik Ustadz? Atau tetap di Jakarta aja? Tentu saja tidak. Kita akan ikut pemerintah. Nah, ini karena di tengah pandemi seperti ini Ustadz ya. Ya. Banyak di luar sana kita temui Ustadz, bahwa masyarakat ini kemudian tetap memutuskan untuk mudik, pulang ke kampung halaman dengan alasan yang beragam. Misalnya kalau tidak silaturahmi secara langsung kurang afdol untuk memaknai Hari Raya Idul Fitri. Kalau Ustadz menanggapinya seperti apa? Allah sudah berfirman, bagi setiap muslim harus faham tentang ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah pemerintah setempat kalian. Peraturan pemerintah sudah jelas. Larangan mudik pun bukan melarang silaturahim. Bukan juga membatasi setiap muslim untuk bertemu dengan kerabatnya. Tetapi memang keadaan yang tidak memungkinkan. Dan ini betul-betul harus ditanamkan dalam hati setiap orang di antara kita kalau ini ada maslahatnya. Maslahat buat diri kita dan maslahat buat orang-orang di sekitar kita, termasuk kerabat yang didatangin. Oleh karena itu peraturan pemerintah sudah diterapkan. Harus ada batas dan tidak boleh mudik. Dan ini silaturahim sebenarnya kan bukan hanya pada saat Idul Fitri. Kita kan silaturahim selama kita hidup, kita akan terus silaturahim. Maka waktu masih banyak. Cuma di masa sekarang, apalagi kalau mudik rame-rame, mungkin akan terjadi kepadatan, akhirnya lebih mudah menular COVID ini. Dan akhirnya mudaratnya lebih besar kepada masyarakat dan juga negara. Kita juga ingin tahu cerita dari Ustadz, kan ini tidak mudik. Sebelumnya di tahun 2020, tentu ada kabar duga juga datang dari ayahanda Ustadz Khalid. Ya. Itu karena COVID-19, betul ya Ustadz? Betul, ya? betul. Bisa diceritakan seperti apa itu Ustadz? Alhamdulillah kami selalu bersyukur kepada Allah atas sebuah takdirnya. Dan memang ayahanda meninggal karena COVID-19. Dan Alhamdulillah pada saat itu saya mengingatkan keluarga dan juga orang-orang di sekitar saya. Dan Alhamdulillah cuplikan itu ternyata menyebar juga sih secara nasional. Agar mengikuti protokol yang ada. Sampai kami tidak mengurus jenazah beliau, rahimahullah, tidak memandikan. Biasanya hampir seluruh kerabat yang meninggal dari kalangan laki-laki, saya mengurus jenazahnya, mandinya, kafani, segala macam. Karena mereka menganggap mungkin tanda kutip saya lebih paham dari kerabat yang lainnya. Tapi kali ini tidak bisa sama sekali. Kami terima ayah kami dalam kondisi sudah dipeti dan sudah diurus. Kemudian kami hanya bisa mensolati, tapi itu pun di luar peti. Jadi tidak bisa melihat wajah ayah lagi pada saat itu. Saya mungkin cuma masuk sekali saja di ruangan pada saat itu dengan menggunakan APD lengkap. Kemudian setelah itu beberapa hari kemudian kami diberitakan beliau meninggal, lalu kami sholatin dan kami mengantar, dan itu pun hanya sampai ke pagar pemakaman saja. Kami tidak bisa masuk sampai ke dalam. Dan Alhamdulillah saya sudah bisa memberikan pengertian kepada para keluarga, terutama orang-orang terdekat, adik-adik dan kakak saya terutama saya, dan mereka bisa mengerti. Dan Alhamdulillah dengan itu juga ternyata menjadi sebuah edukasi tambahan kepada masyarakat yang mungkin bisa menjangkau apa yang kami sampaikan. Kalau kita melihat juga situasi pandemi tentu berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Ustadz.
Apa hikmah yang umat muslim tentunya bisa ambil dari situasi yang berbeda ini? Banyak sekali. Yang pertama itu adanya kekuasaan Sang Pencipta Allah. Allah Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja. Dan Allah mendatangkan cukup satu virus atau seperti ini ya, virus yang sangat baru dan tidak nampak secara kasat mata bisa membuat satu dunia pandemi. Ini menunjukkan pasti ada kuasa Sang Pencipta dan ini tidak bisa dihindari. Sebagaimana juga kematian terjadi, sebagaimana juga kelahiran dan segala macam fenomena alam, pergantian siang malam, ada tanda-tanda kekuasaan Sang Pencipta Allah. Dan ini penting dalam kehidupan setiap muslim karena memang mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Mungkin kesepakatan secara internasional antara negara-negara dalam menerapkan protokol dan berbagi ilmu tentang pengalaman dan seterusnya. Dan ini tidak asing karena di dalam Islam bahkan seperti contoh haji sempat ditutup pada tahun lalu kecuali orang lokal. Mungkin tahun ini pun Allahu alam tidak tahu. Tetapi sempat masjid ditutup, Jumat ditiadakan segala macam. Ini bukan baru dalam Islam. Dan yang luar biasa bagi setiap muslim itu ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang berada di wilayahnya dan terkena wabah ini, kemudian dia bersabar, maka dia akan, dan kemudian dia meninggal, dia akan mendapatkan pahala syahid. Tapi Ibnu Hajar mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan pahala syahid ini akan diberikan kepada siapapun yang terkena wabah di wilayahnya walaupun dia tidak meninggal. Kalau kita melihat sekarang ini momen Hari Raya Idul Fitri, bicara soal musibah tidak hanya pandemi COVID-19, tapi juga ada saudara-saudara kita di luar sana yang saat ini juga tengah menghadapi cobaan lain selain pandemi COVID-19 seperti kebakaran yang terjadi di Penjaringan Jakarta Utara. Apa yang bisa Ustadz sampaikan kepada saudara-saudara kita di sana? Semua musibah pasti ada sebab. Ya. Jadi kita bisa bedakan mana musibah, mana bencana. Kalau musibah lebih kepada individual, kayak orang kena penyakit, individual, mungkin bangkrut usaha segala macam. Kalau bencana ini merata, hampir semuanya kena. Nah, kalau musibah yang sifatnya individual itu memang bisa terjadi kalau dia orang beriman, maka jadi pembersihan dosa dia. Dan itu pasti Allah akan uji. Ya. Karena Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Kami pasti akan menguji kalian, kata Allah. Itu diuji dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, dan juga kurangnya hasil panen. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi ada seperti itu dan tidak mungkin kita luput. Siapa di antara kita yang tidak pernah sakit flu, demam, keselio, ditipu orang, digunjing, itu semua hal yang rutin terjadi. Tapi tujuannya kalau orang beriman untuk membersihkan dosa dia dan meninggikan derajat. Dan juga dia ambil pelajaran dari situ. Allah menyebutkan dalam surah Hud, itu ayat 117 ingat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Tuhanmu, hai Muhammad, tidak akan pernah membinasakan satu negeri. Gak mungkin datang bencana, tsunami, banjir, longsor, segala macam, sementara mereka berbuat kebaikan. Berarti ada masalah di situ. Harusnya dijadikan sebagai muhasabah. Tapi itu pun adalah bentuk kasih sayang Allah. Mungkin kebakaran juga yang terjadi ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hal apa yang harus dijadikan sebagai bahan muhasabah? Tentu tanpa menyalahkan siapapun individu yang tertimpa musibah itu. Tapi kita lihat sisi gambaran agama secara teori, ini ada hal yang harus dijadikan bahan muhasabah. Dan tidak ada yang mustahil Allah bisa mengembalikan semua yang sudah terbakar itu dan semua yang hilang itu kalau mereka kembali kepada Allah. Baik. Terima kasih Ustadz Khalid Basalamah. Semoga masyarakat juga bisa tercerahkan, bisa memaknai momen Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan temukan fakta berikutnya. Pemirsa, saat ini saya tepat berada di kediaman Menteri Agama. Kita akan ngobrol lebih lengkap mengenai bagaimana memaknai Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hai Mbak Bu Vita Eni, ya? iya Aduh, Vita Bu, selamat Fata datang, TV ayo, One. monggo, Terima monggo, kasih. monggo. Bu Eni, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan waktu. Kita ganggu
Lebaran Iya. kali ini. Enggak seneng banget. Mbak Jadi Vita mau di rumah ada siapa aja, Bu? Aduh, ini kami kebetulan ya ada sekeluarga aja sih. Kan memang nggak boleh kemana-mana. Jadinya yang Iya. biasanya mudik jadi nggak mudik. Nggak bisa deh. pulang Rembang ya, Bu, ya? Nggak bisa. Jadi Lebaran ala Pak Menteri, keluarga Menteri ini kayak gimana, Bu? Iya. Alhamdulillah kemarin kita ada Zoom meeting sama keluarga besar gitu. Oke. Jadi ya alhamdulillah deh. Bu Ani, ngobrol-ngobrol nih, Pak Menteri ada di rumah? Ada. Ada. Ayo, Oke, aku tinggal kita yuk. coba sapa Pak Menteri dulu. Wah, ini kebetulan. Assalamualaikum, Pak Menteri Gusmen. Apa kabar, Mbak? Alhamdulillah baik. Jadi di rumah aja, nggak mudik ke Rembang. Wah, iya. Virtual semuanya ya. Virtual semua. Kemarin sama Kementerian Agama juga, keluarga besar Kementerian Agama juga virtual dari sini. Tapi tetap ya, lontong opor, Iya, betul. ketupat nggak lewat. Iya, tidak mengurangi itu kalau itu wajib. Mbak Vita, aku tinggal silahkan ngobrol sama Pak Menteri ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Vita. Baik, Ayo, terima ayo. kasih. Iya. Kan tadi kan sekeluarga nggak mudik Ya. ke Rembang nih. Nah. Jadi memaknai Hari Raya Idul Fitri di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini seperti apa? Ya, kalau ngomong soal Idul Fitri itu kan tidak boleh terpisah dengan berbicara soal Ramadan. Idul Fitri dan Ramadan itu dua hal yang menurut saya tidak terpisah. Ramadan itu mengajarkan kita banyak hal selain mengekang diri untuk tidak makan dan minum, menahan hawa nafsu dan seterusnya, tapi di balik itu ada pelajaran yang penting. Apa pelajaran penting itu adalah bagaimana kita mampu menepa kesalehan ritual sekaligus kesalehan sosial. Kesalahan ritual sudah jelas, kita puasa dari subuh sampai maghrib dan seterusnya lah ya, ritual-ritual di dalam bulan Ramadan, sholat tarawih, baca Quran. Nah, kesalehan sosial ini juga ditempa di situ. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita bisa bertoleransi dengan orang lain. Nah, jika kemudian di Idul Fitri dengan tantangan pandemi seperti ini kok kita tidak bisa memetik kesalehan apapun dari Ramadan, kesalahan sosial terutama ya, itu ya sama saja puasanya ini selama Ramadan ini ada yang salah nih gitu. Nah, karena apa? Di pandemi ini kita tidak boleh egois. Menahan diri untuk tidak mudik misalnya, itu adalah dalam rangka menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, menjaga lingkungan kita, masyarakat kita, dan Indonesia. Nah, artinya ada sesuatu yang harus ditekan di Idul Fitri ini. Apa? Egoisme saya kira. Memang kita ini semua pengen, kita ini rindu lah, kita ini kangen dengan suasana berkumpul dengan keluarga, tetapi di sisi yang lain ada tantangan yang lebih besar. Nah, saya kira tantangan lebih besar ini yang harus kita antisipasi daripada kita ini hanya memenuhi keinginan diri sendiri. Banyak masyarakat di luar sana yang kemudian mempertanyakan. Nah. Ada yang sebagian ya pro dan kontra itu hal yang wajar. Iya. Ketika segala sesuatu yang diucapkan itu kemudian menimbulkan pro kontra. Tapi kemudian bagaimana seorang Menteri Agama menanggapi adanya misalnya polemik doa lintas agama? Ya, sebenarnya apa sih yang dilihat sebagai doa lintas agama itu? Kalau saya memahami begini, masing-masing mendoakan sesuai dengan versinya. Itu doa lintas agama. Yang Islam berdoa secara Islam, Kristen berdoa secara Kristen, Katolik dan seterusnya akan berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing di saat yang sama. Apa yang salah coba? Tidak ada. Tidak ada yang salah dari doa bersama. Karena apa? Kita kembalikan lagi ke fungsi agama. Agama itu apa sih sebenarnya? Banyak orang yang menurut saya gagal memahami. Agama itu wasilah atau hoyah. Wasilah itu perantara, hoyah itu tujuan. Orang harus seharusnya memaknai agama itu sebagai perantara. Jalan menuju Tuhan. Ya kan? Sementara sebagian saudara kita ini memaknai agama itu sebagai tujuan. Sehingga kalau sudah Islam misalnya, ya semua harus ikut Islam karena tujuan kita hidup ini ya Islam. Ini menurut saya yang pemahaman yang salah. Jadi bisa Islam, bisa Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan seterusnya. Selama mereka menjadikan agamanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan itu, saya kira kita akan sama-sama menuju satu tujuan, yaitu keridhaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau dari perspektif Menteri Agama, melihat toleransi yang ada di Indonesia saat ini seperti apa kualitasnya? Saya kira gini ya, semakin membaik. Kalau saya bilang dibanding masa-masa atau saat-saat yang lalu, toleransi kita semakin membaik. Apa indikasinya? Salah satu indikasi yang terlihat itu kita tahu kemarin ini, ketika umat Islam merayakan Idul Fitri, di saat yang sama saudara-saudara umat Kristiani Kenaikan itu Isa Al-Masih ya? merayakan Yesus Kristus itu. Dan kita lihat tidak ada apa-apa gitu. Dan semua damai-damai, saling menghargai, saling membantu bahkan. Kalau kita lihat di Solo, itu ada satu masjid yang satu halaman dengan gereja. Di situ ketika umat Islam sholat Id belum selesai,
Umat Kristiani yang mau melakukan kebaktian kenaikan Yesus Kristus, dia menunggu dulu. Oh ini kan luar biasa. Oke, terakhir Pak Menteri, apa yang kemudian menjadi pertimbangan? Apa dasarnya kemudian sampai pada akhirnya Anda juga mengeluarkan pernyataan mengenai doa lintas agama ini seperti apa sebenarnya pertimbangannya? Begini, waktu saya sampaikan itu sebenarnya bukan hal yang berasal dari ruang hampa gitu ya. Ketika itu acara di Kementerian Agama, Rakernas namanya, itu diikuti oleh semua pegawai, mulai di daerah sampai di pusat, semua ikut untuk membahas rencana kerja tahun depan, sekaligus mengevaluasi rencana kerja tahun lalu. Nah, tentu di Kementerian Agama gitu ya, di mana kita ini mengurusi semua agama, itu ada semua Islam, Kristen, Hindu, Katolik dan seterusnya. Nah, saya melihat ketika pembacaan doa itu, ini kok doanya hanya untuk Islam saja. Saya paham kan isi doanya itu apa. Nah, sementara bagaimana teman-teman Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan seterusnya. Nah, di situ saya sampaikan, kasih kesempatan teman-teman untuk juga berdoa. Karena apa? Berdoa itu salah satu cara untuk mengingat Tuhan. Kalau masing-masing kita ini, para pegawai di Kementerian Agama itu ya, waktu itu mengingat Tuhannya, maka apa yang mereka kerjakan atau rencanakan gitu ya, itu pasti akan diorientasikan ke sana. Artinya tidak ada lagi fraud, tidak ada lagi keinginan untuk membuat lubang-lubang supaya bisa korupsi, karena ingat Tuhannya. Nah, ini yang saya tekankan. Dan yang terpenting adalah bahwa itu tidak saya niatkan untuk merubah pakem gitu, merubah tata cara doa yang selama ini sudah ada. Tidak, itu hanya di internal Kementerian Agama dan di forum yang besar, Rakernas, di mana melibatkan semua pegawai dan semua agama di situ. Baik, begitu. Terima kasih Gusman Ya, Mbak, atas sama-sama. waktunya telah Ya. bergabung bersama kami di Fakta TV. Ya. Saya sampai lupa ngucapin minal Itu aizin wal faizin, dia, saya mohon juga maaf mau. lahir dan batin. Saking tadi ngobrolnya panjang banget. Terima kasih sekali Ya, lagi Gusman. ya, Salam saya untuk juga keluarga. mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mudah-mudahan ibadah kita selama Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita dipertemukan kembali dengan Ramadan dan Idul Fitri tahun depan dengan suasana yang lebih baik. Amin, amin. Itu harapan kita bersama. Terima Dan kasih. kita akan temukan fakta berikutnya. Untuk kedua kalinya pemirsa, kita belum bisa mengekspresikan kebahagiaan Lebaran bersama dengan keluarga pulang ke kampung halaman. Pandemi COVID-19 memaksa kita untuk memaknai Hari Raya Idul Fitri sebagai momen untuk menyucikan hati dalam keterbatasan, menjaga keluarga dalam jarak, dan juga bersabar akan segala cobaan dan juga musibah yang ada di tengah pandemi COVID-19. Saksikan Fakta setiap hari Senin pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa.